Baik, silakan Kang Daus dan kawan-kawan untuk menyanyikan lagu pembuka. Ada lagu pembukaan lagi kan, Kang Daus? Sis Yola. Ya. Apa ya? Saya nyanyi dulu selagu. Kan tadi pembukaan untuk Pak Yusuf, sekarang untuk semua. Kacau. Siap. Silakan Kang Daus dan kawan-kawan. Percayalah kita. Percayalah kita takkan selamanya. Sekarang akan ada suatu saat jeda yang nyaman. Kau dan aku duduk seperti kanak yang menemukan mainannya. Warna-warni mimpi kembali. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Sementara ini kukuhkan dulu pijakmu. Percayalah kita takkan selamanya. Sekarang akan ada suatu saat sebelum kekal yang gelap. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Luka sedalam apa pasti ada batasnya. Duka seluas apa tentu ada tepinya. Sementara ini kukuhkan dulu pijakmu. Terima kasih. Terima kasih Kang Daus. Selanjutnya kita langsung saja dipersilakan kepada moderator kita Muhammad Jahla untuk memandu diskusi kita malam ini. Dipersilakan Kang Jia. Baik, cek sound, suaranya ada ya, jelas Kang Daus? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah di malam ini, di akhir bulan, kita bisa melakukan webinar Halaqah Damai yang ke-43 yang sudah berjalan masuk ke 3 tahun. Dan ini tentu sebagaimana kita ketahui Halaqah Damai selalu berusaha membangun dialog antar agama
dengan tema-tema yang menarik. Nah, ini memang kegiatan yang sederhana, namun antar iman saya kira perlu saluran agar setiap orang yang punya concern pada dialog agama, pada perdamaian, bisa bergabung dan berdiskusi, juga ikut bernyanyi di dalam acara Halaqah Damai. Saya ucapkan kepada Mas Yusuf yang selalu, karena saya lihat dari partisipan ternyata Mas Yusuf yang paling sepuh, maka saya mendeklarasikan dan berbaiat Mas Yusuf menjadi pengasuh untuk malam ini. Karena Pak Samho lebih muda. Kemudian Pak Aryo juga terima kasih, dan teman-teman dari mahasiswa, calon pastor, calon romo dari Fakultas Filsafat, juga dari mahasiswa UIN. Dan lebih khusus tentu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri Effendi. Biasanya saya memanggilnya Kang Heri, juga Kang Rasid ya. Kita biar akrab. Kang Heri ada? Halo? Selingannya. Cek, Kang Heri. Kang Rasid ada? Suaranya nggak keluar kayaknya. Suaranya Kang Heri, Kang Rasid. Tadi ada, semuanya ada. Kang Jia. Tadi ada, ya. Mungkin suaranya Pak Heri belum itu. Tapi udah unmute. Oke, dua teman-teman aktivis ini, kita sebut saja ini teman-teman aktivis yang memberikan, sejauh saya tahu dan saya berdiskusi dengan Kang Heri atau Kang Rasid, Kang Heri concern pada relawan untuk Komite Nasional Rakyat Palestina di Indonesia, dan berapa kali saya pernah lihat beliau juga masuk TV diwawancara atau TV One atau entah apa, lupa lagi. Lalu kemudian konsen sejak lama, dan ini menarik karena konflik ini tidak pernah selesai tentunya, dan kita ketahui sejak saya SD dan bapak saya bilang kalau bapak ada waktu akan ikut intifado ke sana, itu waktu saya SD, dan ternyata sampai saat ini pun tidak selesai. Nah, kemudian yang kedua, pembicara kedua adalah Kang Rasid. Beliau pernah di Mesir, dua-duanya sebenarnya pernah di Mesir, di Al-Azhar Mesir, dan dari Kang Rasid sendiri dia mengelola tentang ruang moderasi dalam media disebut Ruang Tengah, dan banyak mempelajari berita-berita langsung dari sumbernya, seperti Al Jazeera, berita dari Turki dan berita dari Timur Tengah. Dan ini menarik karena dia concern pada media yang itu kemudian diberitakan kembali dengan cara yang baik di ruangtengah.co.id. Dan dalam proses ini juga Kang Rasid, saya kira termasuk Kang Heri, karena di Mesir, dan Mesir ini bertetangga dengan Israel dan Palestina, tentu memiliki concern sendiri, punya pengalaman yang berbeda dengan kami yang di Indonesia, yang mungkin beritanya kebanyakan dari berita yang di Indonesia ataupun yang dari media-media sosial lainnya. Namun kedua narasumber ini menarik, terutama bagi kita butuh data tebal, kira-kira seperti itu. Butuh data tebal yang lebih teknis, sebetulnya ada apa, bukan hanya boomingnya media, tetapi kesehariannya sepertinya ada apa sebenarnya, baik dalam persepsi Kang Heri ataupun persepsi Kang Rasid. Baik, tanpa harapannya di dalam Halaqah Damai ini kita punya data yang baik, data yang tebal, kita bisa memikirkan dari setidaknya lebih, dalam tanda kutip, lebih otentik, karena dua narasumber ini concern pada dua isu tersebut. Yang satu memang relawan, yang satu analisis di media. Oke, seperti itu sebagai pembukaan. Kepada Kang Heri, kami ada waktu untuk sharing. Kita sharing aja. Dan kalau ada presentasi nanti bisa dijadikan co-host oleh host. Silakan Kang Heri. Cek Kang Heri. Halo. Suaranya belum keluar ini, Zia. Oh gitu. Coba kalau kalau Kang yang kedua aja ya. Coba. Nggak pakai earphone coba. Barangkali belum keluar. Mungkin lepas itu earphone-nya ya. Iya.
Mungkin Kalau ada. tanpa headset, coba Kang Heri. Suaranya tidak muncul. Atau Kang Rasid? Kang Heri gimana? Halo, cek. Halo, Halo Kang Heri. Nah, ada suaranya ini. suaranya ada. Nah, ini keluar suaranya. Berarti yang ini saya keluar aja dulu ya. Oke. Halo. Ya, sebentar biar tidak ini. Halo Ya. Kang Heri. Nah, Suaranya ada suaranya ya? Kang Heri, coba. Sudah keluar Kang Heri suaranya. Halo, halo. Sudah Sudah ada ya? terdengar. Baik, baik. Sebentar saya coba pakai headset biar lebih. Halo, tes. Suara saya terdengar lagi? Sudah, Pak. Ah ya, baik. Ya, tadinya pengen nampilin ini ya, biar saya bisa terbantu kalau lihat slide ini. Baik, berapa menit? 10 menit ya Kang Zia ya? Zianya juga ngilang ini, Zianya kayaknya Ngilang. Baik, baik. sinyalnya. Ya nggak apa-apa lah. Sampai Ya, baik, ada mungkin. Suster Yola ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita sekalian yang malam hari ini diperkenankan untuk bisa berdiskusi ya. Baca nama acaranya Halaqoh Damai ini sebetulnya saya ngeri ini. Saya bawa tema di sini bikin damai apa bikin gaduh gitu. Jadi mudah-mudahan saja memang seperti yang kita harapkan ya. Karena kedamaian itu memang tidak selalu harus diam. Kedamaian itu tidak selalu harus membisu gitu ya. Tidak selalu harus suji. Kedamaian itu adalah ketika kondisi hati kita selalu dalam keimanan penuh ya begitu. Keimanan penuh pada kebenaran, keimanan dan keyakinan penuh pada nilai-nilai, pada prinsip-prinsip. Saya pikir mungkin kita sepakat di situ. Jadi mungkin sebagai yang pertama kali saya hadir di sini di diskusi RSCJ ya. Iya, Pak. Ya. Izinkan saya mungkin untuk menyampaikan tadi di tema yang sedang hangat ya sekarang. Hampir tidak ada masyarakat atau bangsa di belahan bumi manapun sekarang ini yang tidak membicarakan tema tentang kondisi di Palestina, di tepi barat, ataupun di Gaza, ataupun di Al-Quds, Yerusalem ya. Dan menarik bagi saya sebetulnya Kang Izam mengatakan mungkin karena kami pernah kuliah di Mesir gitu ya, lebih dekat dengan Palestina, ternyata logika geografis seperti itu sebetulnya tidak gitu. Karena yang saya alami justru lebih dekat dengan Palestina itu ketika saya pulang gitu. Ketika saya pulang, saya diminta menemani ada tamu-tamu orang Palestina ya, meskipun mereka adalah para pengungsi. Kemudian di situ saya baru oh Palestina ya gitu ya. Jadi ketika kami belajar di Mesir mungkin terakhir saya 2006 2007 itu ya kita enjoy aja, belajar aja gitu di kuliah aja. Jadi saya pikir juga semua permasalahan seperti itu. Ketika kita concern, maka kita akan mendapatkan jiwanya, kita akan mendapatkan dinamikanya, kita akan mendapatkan pesannya gitu ya. Ketika tidak ya kita akan lewat, meskipun di tempat terdekat sekalipun gitu. Jadi sesungguhnya dengan ini saya mengatakan bahwa kalau kita
membicarakan Palestina, isu kemanusiaan di Palestina. Sebetulnya di mana saja orang bisa. Dan karenanya di mana saja orang bisa ikut terlibat gitu ya. Apakah membantu pihak sana atau pihak sini begitu ya. Terutama barangkali mungkin message-nya ya kalau dari halakoh damai ini ya bagaimana kita terlibat menurut konstitusi untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, ini yang menarik bagi kita. Nah, mohon maaf karena tidak bisa online pakai laptop, ini ada gangguan ya. Jadi saya secara verbal saja. Pertama, saya pernah menerjemahkan buku kecil sebetulnya, dan itu adalah atas permintaan penulisnya. Beliau sudah menulis dan mengedit puluhan buku ya tentang Palestina. Dia bilang ketika kami kunjungi di Lebanon, Dr. Muhsin Muhammad Soleh namanya. Jadi beliau memimpin satu lembaga riset ya. Dan lembaga ini sangat concern. Setiap hari dia mengeluarkan Palestina terkini. Maksudnya berita-berita Palestina hari itu yang mereka monitor dari website-website berita berbahasa Arab, berbahasa Inggris, sebagian berbahasa yang lain. Nah, kemudian mereka turunkan dalam tema-tema yang menarik. Lalu kemudian buku yang setelah saya baca ke sana kemari, ternyata buku ini adalah intisari dari bagaimana cara kita memahami Palestina, ya, meskipun yang beliau tulis itu adalah dalam perspektif seorang Muslim, gitu ya, dalam perspektif seorang Muslim. Nah, saya terjemahkannya begini, kalau di situ fakta-fakta ya dan fakta-fakta dan prinsip-prinsip begitu permasalahan Palestina. Saya terjemahkannya memahami perkara Palestina. Kenapa? Nah, karena pertama bagi saya gitu, bagi yang mungkin masih belajar tentang bagaimana hidup damai ini, mewujudkan kedamaian di dunia ini, bagaimana peduli terhadap sesama ini, kalau kita amati secara sekilas ya, ataupun juga dari statement-statement para tokoh, ya, stakeholder bangsa kita juga, yang pertama bagi kita satu fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa Palestina itu satu-satunya bangsa yang belum merdeka sekarang itu. Ya, bahkan ditegaskan oleh Presiden kita Pak Jokowi. Jadi dari sekian puluh negara yang hadir di Konferensi Asia Afrika itu ya Palestina yang belum merdeka. Nah, tentu saja pertanyaannya, apakah karena bangsa ini mungkin dari sananya ditakdirkan tidak suka merdeka? Saya pikir tidak. Semua kita juga mungkin secara ya anak kecil juga mengatakan mungkin semua orang pengen merdeka. Ya. Nah, tapi kalau ditanya lagi, apakah karena ada yang menjajah? Nah, bisa jadi mungkin sebagian kita mengatakan ya karena di situ masih ada penjajah. Sebagaimana yang bangsa kita dulu, bangsa Indonesia dijajah oleh Spanyol, oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Sekutu, oleh Inggris. 350 tahun lebih bangsa kita merasakan pahit ketir penjajahan. Walaupun mungkin di situ pasti ada juga yang oh enggak, di situ mungkin bukan penjajahan itu. Itu adalah hak satu bangsa yang pernah nenek moyangnya mendiami wilayah Palestina tersebut, kemudian anak cucunya pengen juga tinggal di situ. Nah, saya yakin mungkin masih ada juga di antara kita yang memiliki pendapat seperti itu. Nah, kemudian katakanlah kalau kita hitung dari 48 ya, dari sejak dideklarasikannya negara dalam tanda petik Israel ya. Kenapa saya katakan tanda petik? Karena secara formal negara kita belum mengakui ya, secara formal. Artinya tidak adanya hubungan diplomasi antara dua negara itu menunjukkan bahwa sikap pemerintahan kita
Ya, ini menurut saya, mungkin nanti dari kawan-kawan mungkin bisa perspektifnya seperti apa, menunjukkan bahwa tidak mengakui sesungguhnya, meskipun secara entitas ya, bahwa di sana ada orang-orang Yahudi Zionis kemudian mendeklarasikan diri sebagai negara Israel. Ya, 73 tahun dari 48 sampai sekarang. Nah, lalu kemudian sebagian besar orang mengatakan bahwa itu adalah konflik Israel-Palestina. Ya. Nah, kalau saya secara pribadi lebih tadi mengatakan bahwa ini bukan sekedar konflik. Konflik itu saya dengan misalkan Anda yang mungkin berbeda keinginan gitu ya, dalam hal-hal yang pragmatis lah. Ya, itu konflik. Konflik satu keluarga dengan keluarga yang lain, berebut tanah, dan lain-lain. Tapi kalau sudah terlalu kasat mata, ya apa yang kita akan sebutkan gitu. Kalau sudah saya baru baca juga hari ini ya, ternyata laporannya sudah lebih dari 100.000 orang warga Palestina itu meninggal, tewas. Ya. Dalam perjalanan yang katakanlah 73 tahun, bahkan mungkin kalau kita tarik mundur lagi lebih dari itu. Sudah hampir 100 tahun ya. Mereka hidup dalam, yang pertama adalah mandat Inggris. Ya, kemudian Inggris mungkin secara simpelnya ya kalau dalam dunia modern memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang Yahudi Zionis. Saya katakan Yahudi Zionis karena memang ada juga Yahudi yang tidak Zionis. Ya. Jadi Zionisme itu adalah arilan politik. Ya. Oleh karenanya Yahudi yang tidak Zionis justru mereka adalah yang mengecam apa yang dilakukan oleh dalam tanda petik Israel, terutama dalam beberapa hari kebelakang itu. Ya, kita saksikan mereka turun di London, mereka turun di kota-kota di Amerika. Dan saya merinding begitu melihat ini kota-kota ini puluhan ribu orang itu turun dalam suasana pandemi ya. Harusnya mereka menjaga diri agar tidak terdampak oleh wabah COVID-19 ini. Ternyata mereka tidak mengabaikan itu karena ingin menyuarakan kemanusiaan. Ya. Ingin mengatakan kepada Israel berhenti membunuh anak-anak Palestina ya, yang setiap hari siang dan malam mereka gempur. Saya sebetulnya ingin menampilkan video itu ya. Setiap kali saya lihat, setiap kali saya saksikan kemudian melahirkan suasana bagaimana begitu begitu sakit ya, begitu mungkin kalau kita ada di situ di Gaza situ, siang dan malam. Bahkan menurut catatan selama 11 hari itu ada 2.000 ya, rudal dan 2.000 tembakan artileri gitu yang dilakukan oleh militer Israel ke daerah Gaza. Nah, kembali kepada yang tadi, jadi 73 tahun ini praktek apa gitu. Nah, sebetulnya saya tidak ingin memaksakan, ya silakan saja. Mungkin sudah disebut ya nggak apa-apa lah biar tidak condong ke sana, condong di sini kita sebut konflik. Tetapi intinya adalah ini barangkali karena saya sering mengatakan kepada kawan-kawan kami ya, sama-sama aktivis kemanusiaan yang khususnya untuk Palestina ini. Jadi kalau kita bicara Palestina itu ada 2 keywordnya. Yang pertama adalah keyword penjajahan. Yang kedua adalah keyword Masjidil Aqsa, khususnya bagi kami yang Muslim. Saya kata seperti itu. Dan oleh karenanya kita perlu untuk bisa memahami secara detail gitu apa yang dirasakan bangsa Palestina untuk membuka lagi memori penjajahan. Ya mungkin sudah kita lewati itu puluhan tahun yang lalu, nenek moyang nenek kita lah barangkali atau uyut kita gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang jelas kami buka-buka ternyata masih ada adik-adik kita. Penjajahan adalah di mana bangsa luar mengambil alih bangsa lain dan menjadikan bangsa itu sebagai penghasilan negara yang menjajahnya. Itu penjajahan yang dulu sebetulnya. Kalau kita berbicara Israel, maka ini penjajah apa nih? Datang dari mana mereka? Mereka punya negara tidak? Mereka punya pemerintahan tidak? Gitu. Datang, menduduki, ya, dengan siasat paling kunonya yaitu adalah pendudukan ilegal. Jadi yang membuat, jadi mungkin sedikit kawan-kawan ya,
eh, kemudian Gaza diagresi kembali itu adalah karena lagi rame-ramenya pendudukan ilegal yang akan dilakukan oleh Yahudi Zionis di Palestina ya bersejarah itu, khususnya di perkampungan sejarah. Nah, jadi dulu begitu, satu kampung, satu keluarga, satu ini. Ya. Jadi sedikit sekali jumlah mereka, kemudian difasilitasi oleh Inggris, ya, kemudian sampai menjelang 47 mereka sudah siap dengan berbagai kesatuan atau kelompok, bahkan sudah dipersenjatai. Ada Haganah, ada Stern di situ dan seterusnya. Konon disebutkan oleh para penutur sejarah ada 70.000 dari mereka laki-laki dan perempuan yang memang sudah terdidik secara militer. Oleh karenanya wajar jika kemudian 24.000 ya tentara yang katakanlah gabungan dari 5 negara Arab itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Karena semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah disetting, bahkan pimpinan-pimpinan tentara negara Arab itu adalah sebagian adalah orang-orang mereka, orang-orang Zionis. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara Palestina, maka kita mau tidak mau akan diajak untuk berbicara tentang pengungsian. Ya. Mungkin kita di Indonesia sini kenalnya mengungsi kalau ada gempa bumi gitu ya, ada bencana alam apalagi mengungsi. Tapi tentu saja berbeda, mengungsi dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya. Tidak dicabut kewarganegaraan kita, ya kita bisa bekerja kapan saja, kita bisa balik lagi kapan saja, bahkan bisa jadi bagi sebagian orang begitu, ya menampakkan suasana perih sakit, ya sedang diuji dengan musibah-musibah seperti itu, bagi mereka itu bisa menjadi bisa menjadi pekerjaan gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Palestina, maka kita akan berbicara tentang permasalahan para pengungsi terpanjang, terlama di dunia. Bahkan sebelum mungkin pecah Syria, sebelum pecah ya Arab Spring ini adalah pengungsi terbesar yang pernah ada di muka bumi. Bahkan sampai PBB membentuk satu lembaga khusus sendiri, UNRWA, untuk menanggulangi para pengungsi. Saya selama kurang lebih 14 tahun ya, menyusuri ya karena mendapatkan amanah untuk menyampaikan bantuan kepada mereka. Kita datangi di pengungsian-pengungsian di Lebanon, dari satu sudut ke sudut yang lain, dari timur ke utara ya. Dari dari di berbagai kota lainnya, kemudian di Turki Selatan dulu sebelum pecah keributan di Syria juga sempat ke Syria, bahkan 2012-2013 saya sempat menginjakkan kaki di Gaza dan kami melihat para pengungsi itu, dan bahkan kita diperkenalkan ini generasi kami yang keempat di pengungsian gitu. Oh, yang keempat, bahkan sebagian ini yang kelima masih di perut. Jadi kita bayangkan dulu mereka tahun 48 mengungsi kurang lebih sekitar 800.000, itu gelombang pengungsian terbesar ya, yang disebut dengan Nakba, dengan malapetaka Palestina. Mereka mengungsi ke negara-negara sekitar, ke Yordan, Transyordan, ke Lebanon, ke Syria, ya kemudian ada yang naik ke atas ke Irak dan seterusnya, ada yang ke bawah ke daerah Mesir. Kemudian ada gelombang lagi pengungsian ya di 67. Nah, ternyata yang awalnya hanya 800.000, mungkin ditambah sekian ratus ribu lagi, ternyata mereka itu sudah hampir 7 juta orang sekarang di pengungsian. Ini kalau kita berbicara orang-orang Palestina yang diaspora sekarang. Ya. Kayak dalam satu peta di sini ya disebutkan, jadi hampir tidak ada benua mungkin yang tidak ada orang Palestina. Kalau kita katakan, kalau di Indonesia ini mungkin suku yang pasti ada kita temuin di semua provinsi gitu ya, bahkan di semua kota, itu kira-kira suku apa? Ya betul sekali, suku Padang ya. Nah, tapi kalau bangsa yang ada di dunia ini, mungkin ini menurut saya lagi-lagi layak untuk didebat juga. Yang mungkin hampir tidak ada di semua
Ya kalau benua udah jelas sih. Mungkin mereka ada di semua negara bahkan gitu. Ada di semua negara. Gitu. Oleh karenanya kita jangan heran kalau kemudian ya Israel membombardir, menggempur Gaza dengan begitu angkuhnya ya, karena mereka adalah kekuatan militer terkuat keempat yang ada sekarang di muka bumi ini, kemudian kekuatan militer terkuat di kawasan Timur Tengah. Ya. Ternyata justru mereka harus berhenti karena demo yang begitu dahsyat di berbagai penjuru kota di berbagai benua ini. Bahkan sampai di jantung, di mana Israel itu sendiri mendapatkan bantuannya, mendapatkan backupnya dalam segala hal apapun, gitu, politik, diplomasi, militer sekalipun di Amerika. Ini dahsyat. Saya merinding begitu melihat video-video itu. Saya pikir, ternyata mereka itu bukan Muslim. Nggak harus mereka itu orang Palestina, nggak harus orang Arab. Mereka ikut, bahkan dengan pakaian yang mungkin ya memang pakaian orang-orang Barat. Gitu ya. Dan di sini apa yang menjadi tema diskusi kita gitu ya, bagi saya oh iya, saya pernah mendengar sebuah kata-kata bijak ya, bahwa kemanusiaan itu adalah seseorang yang tidak punya warga negara, jadi dia bisa masuk kemana saja ya, tidak harus pakai paspor negara tertentu, dia bisa masuk ke orang Islam, dia bisa masuk ke orang Kristen, Katolik, dia bisa masuk ke orang Buddha, ke orang Hindu yang tidak beragama sekalipun. Nah, kalau apa? Kalau manusia gitu ya. Kayak ada meme bagus sekali. Hei, nggak usahlah kita peduli Palestina. Ya, yang peduli Palestina itu hanya manusia, kan begitu ya. Nah, kita lanjut. Kang Zia atau siapa? Mbak Yola ya diingatkan saja kalau waktu sudah habis ya. Oke, bisa 6 menit lagi, Kang Heri. Baik. Ya, jadi tragedi Nakbah 15 Mei 48 yang telah melahirkan kemudian multi bencana kemanusiaan, saya pikir, bagi bangsa Palestina. Memang bangsa Palestina itu berapa banyak? Mungkin kalau untuk ukuran jumlah memang tidak banyak. Kalau dibandingkan bangsa Indonesia 270 juta, ya, bangsa Palestina itu tidak lebih dari 14 juta. Ya, kalau di total semuanya begitu. Ya. Tetapi ini adalah bangsa yang kalau kita buka-buka buku-buku sejarah, bahkan prasejarah sekalipun, adalah bangsa yang memang orang Indonesia belum ada ketika mereka sudah membangun peradabannya. Orang Amerika belum ada ketika mereka sudah membangun peradabannya. Ya, sebagian mungkin di negara-negara Eropa belum ada. Belum mengenal gitu, peradaban, teknologi. Ketika mereka sudah mendirikan ratusan kota di situ. Bangsa Kanaan, bangsa Yebusiun di Palestina. Ya, karena dari situlah awal mula peradaban. Nah, tetapi 67 fakta singkatnya ya saya sebutkan. 67 atau 65% sekarang penduduknya adalah bernasib sebagai pengungsi, apakah di luar Palestina atau di dalam Palestina. Maksudnya di dalam Palestina gimana? Ya di Gaza itu para petugas PBB UNRWA begitu mengatakan 70% itu adalah pengungsi. Termasuk yang pernah menjadi Perdana Menteri Ismail Haniyeh itu adalah pengungsi. Itu bukan kampung aslinya gitu. Di tepi barat juga begitu. Di Palestina 48, ya 78% dari wilayah Palestina yang dicaplok oleh Israel ini juga di situ banyak para, ya kalau dikatakan pengungsi versi itu ya. Karena kalau mungkin UNRWA punya standar atau definisi pengungsi yang tidak sama seperti yang saya sebutkan. Nah, jadi ini saya sambil melihat ya, sambil membayangkan bahkan para pengungsi itu ada yang mengungsi dari pengungsian gitu. Ini seperti yang kami saksikan, dan waktu itu kami berikan bantuan. Mereka lari dari pengungsian di Syria ya, karena mereka tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, kecuali mereka tempat mengungsinya terjadi kerusuhan gitu. Pergi ya ke perbatasan dengan Turki, kemudian tinggal di mana? Tinggalnya di kebun-kebun zaitun, di kebun-kebun pepohonan begini, hanya beralaskan tikar, kemudian beratapan langit. Nggak kebayang kalau itu musim dingin gitu. Ya.
Nah, jadi ini masih berlangsung terus seperti ini. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan ya, tidak lebih dari 14 juta jiwa. Persisnya mungkin 13,8 juta jiwa itulah bangsa Palestina. Kurang lebih 5,2 juta jiwa itu ada di dalam Palestina. Ya. Kemudian 1,4 juta jiwa itu adalah di wilayah Palestina yang diduduki, artinya apa? Mereka sudah menjadi warga negara Israel dalam tanda. Kemudian 6,3 juta jiwa itu ada yang di luar negeri. Nah, inilah yang kemudian kenapa saya agak panjang bicara di sini, karena kalau kita mengikuti PBB maka yang dibicarakan PBB dari awal ya pecah dalam tanda petik tadi mungkin konflik Israel sama Palestina ini, maka perhatian terbesarnya adalah pengungsi gitu. Ya. Resolusi yang pertama diturunkan adalah bagaimana hak pengungsi Palestina untuk kembali ke kampung halamannya, yang kemudian didukung oleh 120 resolusi yang mendukung untuk kembalinya para pengungsi Palestina. Dr. Muhsin Saleh tadi mengatakan setengah dari resolusi PBB itu berkaitan dengan Palestina dan 2/3 dari resolusi yang berkaitan dengan Palestina itu berkaitan dengan pengungsi. Tetapi selesaikah permasalahan pengungsi Palestina hingga saat ini? Ya, tentu saja tidak. Dan kami menyaksikan di pengungsian-pengungsian terutama di tempat-tempat yang miris. Ya, kita masuk ke campnya aja seperti kita mau masuk ke penjara penjara para penjahat gitu. Ya, mata penjaganya. Kemudian kalau masuk pun kadang-kadang terjadi keributan di situ. Ya. Nah, saya persingkat saja. Masalah utamanya lagi kemanusiaan di Palestina adalah ya, diskriminasi yang kemudian diatasnamakan agama. Jadi mungkin orang sering salah mengungkapkan, ya, wah itu orang-orang Palestina menggunakan isu agama untuk merebut kemerdekaannya. Sebetulnya tidak ada agama yang, mungkin saya tanya di sini, adakah agama yang menyuruh kita untuk melakukan kekerasan tanpa alasan? Saya pikir tidak ada. Gitu. Ya, semua orang yang beragama yang patuh itu mereka melakukan tindakan kalau benar gitu berdasarkan alasan agamanya itu ya kalau dengan landasan yang benar gitu. Mungkin makanya di sini kalau di dalam Islam diingatkan hati-hati jangan sampai ekstrim dalam berpikir dengan landasan-landasan dan pijakan-pijakan yang tidak kokoh. Karena itu akan menyebabkan kita akan repot mengikuti agama. Seolah-olah itu dari agama. Nah, dalam masalah Palestina kira-kira apakah sesuatu yang dibenarkan? Tadi saya katakan anak kecil pun kalau dicubit ya akan membalas. Ya. Semut pun yang sekecil itu kalau kita mainin dia akan ngegigit gitu. Terserah apakah mungkin tubuhnya kita kemudian lumat-lumat oleh kita sampai ya bukan hanya nyawanya tapi raganya juga tidak ada. Nah, itulah kemudian yang diajarkan. Jadi bukan masalah agamanya gitu. Maka kita harus secara objektif melihat permasalahan. Contoh misalkan bagaimana di Al-Quds ya, di Yerusalem, kita menyaksikan di kota kecil itu ada 200 kilo tembok, ya orang sering menyebutnya tembok rahasia, sebagian menyebutnya tembok pemisah Israel. Ya, meliuk-liuk di antara perkampungan di kota Al-Quds. Al-Quds itu kan tidak terlalu besar kotanya. Ya. Kemudian tembok rasial Israel ini kemudian di tepi barat sudah lebih dari 750 kilometer. Ya, kenapa kok bisa sepanjang itu padahal tepi barat itu hanya 5.870 kilometer persegi aja. Karena dia dibangun meliuk-liuk melintasi pemukiman-pemukiman yang padat warga Palestina. Kita bisa membayangkan bagaimana hidup ya misalkan yang dari suku kita, dari bangsa kita tadinya hanya 5 menit, 10 menit ketemu dengan keluarga kita, kemudian dipisah oleh tembok itu menjadi 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, karena kita harus muter, karena harus melalui checkpoint, karena kalau kita lupa harus balik lagi bawa kartu. Dan banyak kejadian orang sakit, mau ke rumah sakit meninggal. Orang ibu-ibu hamil ingin melahirkan di rumah sakit, karena begitu, ya ini diantara permasalahan kemanusiaan di Palestina.
Belum lagi kalau kita berbicara tentang situs-situs suci gitu. Makanya kemudian kenapa terjadi agresi militer ke Gaza lagi? Ya, karena masyarakat Gaza sudah tidak kuat melihat Al-Aqsa dinistakan. Kalau 60-an lebih terowongan di bawah Al-Aqsa dan sekitar-sekitarnya dan galian-galian yang di sekitar situ yang sudah sangat terkenal disebutkan oleh para peneliti, itu terbukti. Tetapi di hadapan mereka bagaimana mungkin orang yang sedang sholat, sedang beribadah ya, di tempat suci yang disucikan, bukan hanya masjid biasa, ditembakin gitu. Ya. Maka kemudian orang-orang di Gaza mengatakan, berhenti kalian menembaki para jamaah sholat, berhenti kalian menghinakan situs suci umat Islam, atau kami akan melakukan perlawanan seperti yang kami mampu. Gitu. Nah, ini terjadi, dan ini bukan hanya terjadi dengan kaum muslimin. Saya ketika Profesor Maman Abdurrahman ya, yang pernah menjadi ketua umum Persis, kemudian nelpon saya, Sad, saya lagi mau ke Amerika, mau ke Yordan, mau masuk ke, saya bilang, iya, hati-hati Sad. Ya, ternyata mereka dibawa keliling. Ternyata beliau bukan hanya dari ormas-ormas Islam, di situ ada dari ormas-ormas Kristen, Katolik. Dan kata beliau semua sepakat ketika menyaksikan apa yang terjadi di Yerusalem. Ya, mereka menyaksikan sendiri diskriminatif, mereka mengatakan. Ya, bukan karena Kristennya, bukan karena Muslimnya, tetapi karena perlakuan zolim. Gitu. Ini yang terjadi. Baik Kang Heri, waktunya. Baik. Mungkin. Ya, mungkin itu dari saya. Mohon maaf mungkin kalau terlalu panjang Kang Zia. Dan ya ini hanya sekedar sharing saja dari apa yang saya baca, yang saya dengar. Dari puluhan kali saya perjalanan ke beberapa acara konferensi atau workshop atau apapun untuk penyaluran dan melihat langsung. Dan bisa merasakan langsung bagaimana kepedihan-kepedihan yang saudara-saudara kita Palestina rasakan ya. Dan itulah barangkali mungkin dengan keterbatasan saya untuk menyampaikannya, meskipun mungkin kalau dibandingkan Dr. Yusuf ini secara ilmiahnya apa ini Heri Effendi ini nggak jelas gitu. Apa-apa. Ini kan Ya mungkin itu saja. Mohon maaf. Biasanya kalau aktivis itu suka ramainya sama akademisi. Oke, terima kasih Kang Heri. Ada beberapa hal yang menarik selain dari Kang Heri tadi memunculkan tentang memang isu kemanusiaan, juga itu adalah satu bangsa Palestina. Di sana bagaimana masalah pengungsi, masalah diskriminasi itu sering terjadi. Nah, yang kedua, pembicara kedua, selamat datang Kang Rashid Satari. Beliau pernah bekerja di Kedubes Mesir dan pernah juga menjadi tetangga ketika konflik itu terjadi. Nah, sebenarnya di sini juga ada yang pernah ke Libanon, Kang Daus. Nanti mungkin bisa sedikit sharing ketika ke Libanon itu apa yang bisa ditangkap. Oke, Kang Rashid silakan 20 menit ke depan untuk menyampaikan sharingnya. Silakan. Tes, ada ya suaranya? Aman, masuk ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat-sahabat sekalian, para guru, senior-senior saya. Terima kasih pada Kang Moderator. Kang Heri juga ya, sudah lama gak ketemu. Terdengar suara saya Kang Heri? Iya, jelas. Wah, jenggotan enak Kang Rashid. Iya, Kang Daus juga udah lama gak ketemu ya, terakhir ketemu di Garut. Ya. Siap. Iya. Dan semuanya sahabat-sahabat yang berkesempatan hadir di pertemuan online ini, semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Karena saat ini sedang pandemi juga, masih belum usai, belum jelas juga kapan akan usai, mudah-mudahan segera usai. Dan langsung saja mungkin saya ingin menambahkan sedikit bahwa apa yang terjadi di Palestina, salah satunya yang memperburuk keadaan adalah pandemi. Selain serbuan artileri, serbuan bom dan lain sebagainya, saudara-saudara kita di Gaza dan di pengungsian di sana juga diserang oleh pandemi. Dan parahnya kemarin itu ketika
terjadi penyerangan selama 10 hari 7 hari. 10 sampai 17 Mei itu salah satu yang hancur oleh bom Israel adalah fasilitas laboratorium COVID di Gaza. Dan ini sangat-sangat menusuk jantung kemanusiaan. Ya. Kemudian lokasi lain yang juga terkena itu adalah kantor berita yang seharusnya itu dalam hukum internasional kan dilindungi, tidak boleh jadi sasaran tembak. Tapi hancur juga itu kantor berita AP sama Al Jazeera kalau tidak salah. Itu hancur oleh serangan bom. Jadi sebenarnya Gaza atau Palestina ini termasuk tepi barat atau West Bank itu adalah etalase tragedi kemanusiaan yang sangat transparan, yang sangat terbuka. Mata dunia internasional itu tidak bisa mengingkari tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana berpuluh-puluh tahun sejak dulu. Seperti tadi sudah disinggung oleh Kang Heri di awal, sudah ribuan tidak terhitung korban jiwa, tidak terhitung pengungsi, dan tidak terhitung juga anak-anak yang kehilangan masa kecil, bahkan sebagian lagi kehilangan sekaligus dengan masa depannya. Yang terakhir kemarin ini beberapa pengamat di Timur Tengah bahkan mengatakan bahwa salah satu trigger yang kemudian bisa menekan Israel untuk menghentikan serangan kemarin itu di Palestina adalah juga karena isu kemanusiaan yang terangkat, yang menguat di ujung-ujung detik-detik terakhir gempuran mereka ke Gaza. Apa itu? Yaitu ketika bom atau korban terakhir dari masyarakat Gaza adalah sebuah keluarga yang dimana ayahnya, seorang ayah di sana adalah seorang disabilitas, tidak bisa berjalan alias lumpuh, usianya 33 tahun. Kemudian memiliki istri yang tengah hamil dan anak berusia 3 tahun, dan mereka semua tewas oleh bom yang tidak tahu alasannya apa mengenai rumah mereka. Dan ini adalah salah satu momentum terbesar, ya salah satu momentum terbesar yang membuat akhirnya tekanan dari dunia internasional itu semakin kuat sehingga bisa memaksa Israel untuk masuk ke gencatan senjata dengan mediasi dari Mesir ya saat itu. Nah, jadi nyambung dari penjelasan dari Kang Heri tadi, lantas apa sih yang bisa kita yang bisa mengakhiri tragedi kemanusiaan yang begitu panjang di tanah Palestina ini? Karena kalau melihat dari sejarahnya, fakta sejarah, semua perundingan, semua kesepakatan damai, bahkan tekanan dari Dewan Keamanan PBB pun tidak mampu menghentikan Israel. Tidak ampuh. Israel tidak memahami bahasa-bahasa diplomasi. Karena semua upaya-upaya diplomatik itu pun dilanggar. Ya, yang terakhir itu yang tahun kemarin kan Benjamin Netanyahu itu Perdana Menteri Israel mengikrarkan untuk terus melakukan okupasi atau pencaplokan wilayah di tepi barat. Ya, tepi barat ini bagian dari Palestina yang dikuasai oleh Fatah, yaitu salah satu faksi terkuat di Palestina dan saat ini juga memegang pemerintahan di Palestina. Itu wilayah kekuasaannya adalah di tepi barat. Yang selama ini Fatah meyakini bahwa pendekatan diplomasi itu bisa mengakhiri konflik atau bisa mengantarkan kedua bangsa ini kepada perdamaian. Tapi hasilnya apa? Justru di tepi barat lah praktik pencaplokan lahan itu tidak pernah berhenti. Dan tahun kemarin itu Netanyahu mengikrarkan bahwa tidak akan menghentikan pencaplokan wilayah, dan saat itu Amerika Serikat yang masih dipimpin oleh Donald Trump melalui Menlu-nya mengatakan bahwa AS mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, Fatah pun melihat dengan mata mereka sendiri bahwa ternyata selama ini langkah-langkah diplomasi itu tidak mempan. Sampai-sampai
Presiden Palestina ketika itu mengatakan bahwa dengan terus berlangsungnya pencaplokan wilayah, pencaplokan tanah secara ilegal oleh Israel ini, maka Palestina menyatakan mundur. Dari apa? Dari seluruh perjanjian yang pernah diadakan atau pernah dilakukan antara kedua bangsa ini. Bayangkan, upaya yang telah berpuluh-puluh tahun dilakukan itu oleh otoritas tertinggi di Palestina yang selama ini dikenal bisa bernegosiasi secara diplomatik, ternyata mereka mundur gitu dari semua upaya diplomatik itu, menyatakan mundur dengan tegas dari semua perjanjian damai dan perjanjian kesepakatan keamanan. Artinya apa? Artinya dengan adanya pencaplokan lahan itu, maka pemerintah dari otoritas dari Palestina tidak menjamin lagi ada keamanan atau serangan-serangan yang mungkin saja muncul masuk ke Israel. Artinya apa? Artinya Israel itu tidak memahami atau tidak mempan dengan bahasa-bahasa diplomasi. Lalu apa yang mempan? Ini kita konteksnya langsung mengarah ke apa yang bisa dilakukan ya untuk menghentikan jatuhnya korban kemanusiaan di Palestina. Apa yang bisa dilakukan? Nah, ternyata dalam sejarahnya ada satu momentum di mana Israel ternyata mau dijinakkan atau mau dipaksa untuk berhenti dari serangannya dan mundur dari wilayah yang direbutnya. Yaitu apa? Yaitu peristiwa perang Yom Kippur ya, Yom Kippur. Itu ketika Israel memperebutkan semenanjung Sinai dengan Mesir dan dataran tinggi Golan ya. Ketika itu sebenarnya Israel memang memenangkan perang, tapi secara politik Israel tuh kalah, tertekan. Sehingga apa? Sehingga mereka mau mundur dari Sinai. Mau mundur dari Sinai dan duduk dalam meja perundingan, sehingga sampai saat ini, sejak saat itu Sinai kembali kepada Mesir. Nah, kemudian yang terakhir kemarin pun, yaitu ketika perang 7 hari dengan Palestina, dalam hal ini khususnya adalah dengan Hamas, salah satu faksi terkuat juga di Palestina. Apa yang memaksa Israel kemudian mau melakukan gencatan senjata? Bahkan kemarin itu yang pertama kali mengumumkan gencatan senjata adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari pihak Israel. Untuk mereka menyatakan gencatan senjata, bukan dari pihak Hamas sebenarnya. Dan itu terjadi setelah Israel menjalin komunikasi dengan Mesir, yaitu Presiden As-Sisi, dan menyepakati gencatan senjata. Karena apa? Karena sebenarnya beberapa analis Timur Tengah menyebutkan Israel tidak pernah menyangka kekuatan Hamas sebegitu panjang nafasnya. Ya, Hamas bahkan mengatakan persediaan roketnya itu mampu menggempur Tel Aviv gitu. Padahal daya jangkauan dari Gaza itu cukup jauh, sekitar 200 km. Menggempur Tel Aviv, dan itu terbukti kemarin itu sempat nyampe roketnya ke bandara ya di Tel Aviv. Nah, kekuatan dari Hamas ini sudah jauh berkembang, sudah jauh tumbuh lebih kuat, dan itu tidak pernah disangka oleh Israel, sehingga Israel ini gentar. Ya, ini menurut pandangan beberapa analis Timur Tengah di sana, gentar dan diam-diam menjalin komunikasi dengan Mesir untuk bisa dimediasi, tolong dong mediasi kami untuk segera bisa melakukan gencatan senjata. Karena begini, kalau rudal bom itu meledak di Gaza, bagi orang-orang Gaza itu sudah makanan sehari-hari nampaknya. Karena apa? Keyakinan di masyarakat Gaza yang kebanyakan adalah Muslim, mati dalam keadaan seperti itu adalah mati syahid. Oleh karenanya tidak heran kalau kematian itu justru dicari oleh warga Gaza. Dicari dalam tanda kutip ya. Tapi sebaliknya, di Israel itu sebaliknya, kematian itu sangat ditakuti. Sehingga satu roket yang jatuh di halaman rumahnya itu sudah cukup membuat gentar satu negara. Sehingga apa? Di internal Israel itu terjadi goncangan secara politik. Benjamin Netanyahu itu jangan salah, banyak musuh politiknya di dalam. Maka kemarin itu hari Minggu ini, sekarang ini Senin, ya hari kemarin itu, kelompok oposisi di Israel itu berkumpul menjalin kekuatan
menyatukan kekuatan politiknya untuk bersama-sama menjatuhkan Benjamin Netanyahu yang sudah 17 tahun berkuasa di Israel. Artinya ketika kemarin itu Israel ini menghadapi dua goncangan. Pertama goncangan menghadapi Hamas, yang kedua adalah goncangan di dalam negerinya sendiri. Belum lagi gerakan-gerakan aksi massa di dalam negeri Israel yang berhari-hari melakukan protes atas perang yang terjadi. Dan demo-demo seperti itu bukan satu kali, dua kali terjadi di Israel. Sejak tahun kemarin demonstrasi sudah sangat sering terjadi, dan itu menyoroti kasus korupsinya dari Perdana Menteri yang sekarang ini, Netanyahu ini. Jadi apa? Kembali ke persoalan dengan Palestina ini, bahasa yang dipahami oleh Israel itu adalah bukan bahasa diplomatik, tapi bahasa peluru, bahasa militer. Ya. Ketika militer ini nih, misalnya kemarin dulu Mesir itu kuat ternyata persenjataannya sehingga mereka mundur dari semenanjung Sinai. Kemudian kemarin juga Gaza Hamas ini ternyata kuat persenjataannya, kemudian mereka menyatakan perdamaian ya, gencatan senjata. Jadi inilah yang dipahami oleh penguasa di Israel, bahasa-bahasa fisik, bahasa-bahasa kekuatan fisik yang dipahami oleh mereka. Sehingga sebenarnya ini peluang yang besar bagi Palestina, bagi Hamas dan faksi-faksi yang saat ini sedang bersatu. Hamas dan Fatah saat ini sedang bersatu dengan faksi-faksi yang lainnya menghadapi musuh yang sama, yaitu Israel. Ini sebenarnya momentum untuk apa? Untuk terus menggalang persatuan dan kesatuan mereka dan menekan terus Israel untuk bisa diam, kembali ke perundingan dan kembali membicarakan perdamaian yang berjangka panjang dan menghentikan peperangan, ya, menghentikan jatuhnya korban. Kemudian bahasa yang kedua, jadi artinya ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Palestina itu sendiri dan bersama faksi-faksi yang lainnya untuk menekan Israel agar menghentikan peperangan dan menghentikan jatuhnya korban. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai komunitas di luar Palestina, komunitas global lah katakan begitu, yaitu dengan terus menyuarakan isu-isu tentang kemanusiaan, tentang HAM. Karena ini adalah nilai-nilai yang dipahami oleh secara universal, ya, dipahami dan dimengerti, sangat mudah dimengerti baik oleh masyarakat manapun, di barat, di timur, dan kemarin juga kan kenapa banyak sekali gerakan-gerakan protes di Eropa dan terkait peperangan kemarin itu adalah karena isu kemanusiaan, isu HAM yang diangkat. Gitu. Karena banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, anak-anak yang menjadi korban. Ketika isu HAM dan isu kemanusiaan yang diangkat, maka ini menjadi bahasa yang mudah dipahami sehingga menjadi suara bersama. Gitu. Dan seperti tadi Kang Heri katakan bahwa faktor kemanusiaan ini adalah faktor yang terbesar terjadi di Palestina, dan ini harus mendapat perhatian kita semua, termasuk kita yang di Indonesia, tidak memandang siapa bangsanya, siapa suku bangsanya, siapa apa agamanya. Isu kemanusiaan adalah isu yang universal dan ini bisa menekan Israel untuk bisa duduk di meja perundingan dan menghentikan perang selamanya gitu. Karena seperti kasus yang terjadi di Palestina kemarin, di Gaza, di mana ternyata tadi sudah disinggung bahwa salah satu penyebab utama yang membuat dunia internasional menekan Israel untuk gencatan senjata adalah kematian keluarga kecil, di mana seorang ayahnya adalah penyandang disabilitas, istrinya sedang hamil, dan anaknya baru berumur 3 tahun itu meninggal terkena bom. Ini membuat mata dunia ini terhenyak, termasuk Mesir dan Yordania sebenarnya yang sangat berpengaruh bertetangga itu, untuk menekan Israel segera menghentikan serangan. Dan sebenarnya ini juga menjadi sinyal untuk pemerintah kita ya di Indonesia bahwa ternyata membangun hubungan diplomatik menekan Israel melalui Mesir dan Yordan itu jauh lebih efektif ketimbang membangun dialog-dialog dengan negara lain. Ini tanpa mengesampingkan pentingnya peran negara lain. Tapi faktanya Mesir dan Yordan adalah dua negara yang sangat berpengaruh, bertetangga langsung dengan Palestina, dan membangun dialog secara langsung dengan kedua negara ini untuk kepentingan di Palestina, perdamaian di Palestina itu jauh lebih efektif karena mereka memiliki pengaruh secara langsung terhadap
Israel dan terhadap Palestina. Itu ya, barangkali itu sih yang bisa, itu dulu ya Kang Zia, sudah cukup waktunya. Baik, cukup. Di Ada 2 Pauli menit tidak. lagi sebenarnya. Oh iya, Ada 2 menit nggak lagi. apa-apa lah ya, musim diskon soalnya sekarang. Boleh, Ya. boleh. Paling inilah saya ingin tambahkan sedikit bahwa pada tahun kemarin itu 2020, dalam satu tahun saja terdapat 400 anak-anak yang ditahan tanpa alasan ya, tanpa persidangan jelas oleh kepolisian Israel. Kemudian juga pada tahun kemarin juga ada sebuah peristiwa memilukan di mana seorang anak yang berangkat sekolah dengan membawa handphone di saku celananya. Ketika ia mengambil handphone itu untuk mengabari ibunya bahwa dia sedang perjalanan pulang, dia ditembak mati oleh seorang polisi Israel hanya karena alasan dicurigai akan mengambil sebuah pistol di sakunya. Itu tahun kemarin terjadi, dan itu adalah hanya secuil kecil dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza khususnya. Dan saya kira itu tragedi kemanusiaan yang terjadi terus menerus di Gaza khususnya di Palestina benar-benar sudah lebih dari cukup untuk membuat kita masyarakat dunia bisa menyuarakan lebih kencang tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan menghentikannya sesegera mungkin, dan semoga mudah-mudahan peperangan kemarin itu yang terakhir, tidak terjadi lagi. Oke. Ya, terima kasih Kang Zia. Terima kasih Kang Rashid. Hal yang di-highlight oleh Kang Rashid adalah bahwa konflik ini adalah etalase kemanusiaan yang sangat panjang, dan beberapa upaya diplomasi itu bahkan bukannya berhasil tapi menguatkan pencaplokan wilayah. Dan beliau memunculkan atau membuat tesis bahwa hubungan yang kuat secara diplomatis dengan Mesir dan Yordan itu mampu lebih langsung mempengaruhi Israel, terutama juga isu kemanusiaan itu menjadi isu yang universal, di mana itu bisa diterima oleh setiap pihak. Baik, sekarang kita untuk pemantik diskusi, yang pertama Pak Bas Dr. Samho dari Fakultas Filsafat. Silahkan, kita baru ketemu sebenarnya, dan mudah-mudahan ini perkenalan yang sangat baik di Halakodamai. Salam kenal juga dari Garut, Pak. Oh iya. Iya. Silakan Pak Samho. Oke, baik. Terima kasih untuk para pembicara yang luar biasa. Saya sangat terkesan oleh pemaparan dari Kang Heri Effendi dan Kang Rashid. Keduanya dari yang saya tangkap memaparkan keadaan dehumanisasi di area konflik, atau tadi disinggung bahwa itu bukan konflik, itu jauh melampaui konflik. Itu penjajahan, itu penindasan, pencaplokan, atau yang tadi yang menarik adalah tragedi kemanusiaan. Luar biasa menurut saya. Saya sebetulnya baru kali ini mencoba menelusuri berbagai perspektif terkait dengan persoalan antara Palestina Israel, Israel Palestina. Nah, saya bolak-balik itu supaya fair untuk melihat itu, bahwa keduanya sebetulnya bukan tanpa alasan dalam peristiwa yang terjadi saat ini, tapi kedua-duanya membawa perspektif masing-masing, keyakinan yang mungkin berdimensi agama, historis, bahkan rada berdimensi metafisik, ditunjang dan ditunggang oleh kepentingan politik. Tadi sempat disinggung ada negara misalnya di situ Inggris, juga Amerika. Pendek kata bahwa ini ramai peristiwa ini, sehingga memang pantas ketika ditarik ke ranah ini, ranah tragedi kemanusiaan. Maka tadi saya berharap supaya pembicara kita yang terakhir, Kang Rashid, itu menawarkan solusi. Cuma tesis yang ditawarkan ini bahwa kalau pemerintah Indonesia menjalin, misalnya lebih aktif menjalin diplomasi dengan Mesir dan Yordania, maka itu akan menjadi kekuatan yang jauh lebih efektif untuk
saya katakan bukan untuk memengaruhi, untuk menyadarkan Israel mengenai tindakan seperti apa yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang dihayati mereka sebagai berdimensi divinisasi, dan sekaligus di situ berdimensi humanum religiosum. Pendekatan di situ mesti ada solusi yang secara vertikal menunjukkan keinginan manusia untuk secara ideal normatif mencari keutuhannya dengan Tuhan, tapi di sisi lain menemukan bahwa keutuhan dengan Tuhan itu hanya mungkin terjadi kalau ada rasa hormat terhadap martabat kemanusiaan, dalam hal ini bangsa yang dipandang sebagai lawan. Nah, kedua belah pihak ini mesti timbal balik di situ, dan hari ini tentu saya sudah menyiapkan teks untuk kurang lebih menanggapi ini, tapi saya anggap teks yang saya siapkan itu kok rasanya nggak signifikan ketika saya mendengarkan pemaparan dari kedua pembicara, kedua narasumber. Tapi satu hal yang saya tampilkan di sini bahwa kemanusiaan itu satu. Tentu ini bukan istilah saya. Saya dapat istilah ini dari Monsinyur Sugio Pranoto. Karena kemanusiaan itu satu, maka tragedi kemanusiaan di tempat lain, di Palestina, di Israel, kedua bangsa itu memang berseteru sehingga menimbulkan tragedi kemanusiaan yang berskala planeter, itu mesti diatasi dengan apa? Dengan membangun kesadaran atau mengembangkan kesadaran akan kemanusiaan itu satu. Nah, kalau kita tawarkan format itu kepada kedua belah pihak itu, saya kira nggak laku bagi mereka. Karena tadi sudah disinggung bahwa jalur diplomasi meskipun sudah berjalan mencapai kesepakatan, toh itu dilanggar. Ada pihak yang tidak setia dengan janji. Kira-kira apa yang menjadi tawarannya? Kita tahu bahwa konflik ini terjadi telah begitu lama. Seingat saya yang waktu saya kuliah dulu, paling hafal saya adalah Simon Peres dengan Yasser Arafat yang berkecimpung aktif dalam mencari solusi untuk persoalan Israel-Palestina, Palestina-Israel. Tapi toh sampai hari ini konflik itu tetap berlangsung. Dan itu merugikan kemanusiaan global. Ya, habis energi untuk memikirkan itu, tidak hanya bantuan kemanusiaan, tapi juga berbagai strategi politik, percaturan politik tingkat elit sekalipun kok rasanya nggak signifikan untuk mencari solusi. Ada apa itu semua? Nah, dalam konteks agama, misalnya kita melihat hak manusia atas kebebasan dalam dimensi religiusnya di sana. Bapak, Ibu bisa memilih kira-kira bangsa mana yang paling dirugikan dalam situasi konflik di sana. Konflik telah membuat kebiasaan tradisi religius yang dilakukan selama ribuan tahun oleh ketiga agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tadi sempat disinggung bahwa tidak semua orang Yahudi itu Zionis, saya setuju. Nah, kebiasaan macam apa? Misalnya untuk berziarah ke kota suci, Yerusalem, tidak lagi dapat dilakukan dengan leluasa, bahkan sama sekali tidak dapat dilakukan lagi. Konflik telah merampas hak mereka untuk berziarah. Misalnya ke tembok ratapan, ke gereja makam Kristus, ke Masjid Al-Aqsa. Konflik telah juga merobek Yerusalem sebagai kota suci ketiga agama semua itu. Ini dari perspektif religius. Kalau orang mencari misalnya dimensi divinisasinya, tapi dalam konteks dimensi humanumnya yang diharapkan menjadi religiosum, ya karena manusia itu tidak hanya menjadi humanum, karena yang humanum itu bisa jadi ateis, tapi juga humanum religiosum. Manusia yang menemukan keutuhan dirinya ketika dia tidak hanya menghormati kemanusiaan orang lain, tapi menghormati kemanusiaan orang lain karena keyakinannya bahwa martabat orang lain luhur sebab diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu kurang lebih yang saya pikirkan. Dalam aspek kemanusiaan, tentu konflik telah menghancurkan keluhuran martabat manusia. Entah di pihak Palestina, entah di pihak Israel. Tapi faktanya tadi disinggung bahwa ini sudah tragedi kemanusiaan global. Kalau begitu, konflik di antara kedua bangsa itu sebetulnya menghancurkan gambaran manusia global tentang martabat manusia yang luhur, terutama dari perspektif manusia sebagai ciptaan Tuhan yang amat baik adanya. Saya sempat berpikir, apakah ini bermula dari egoisme agama? Karena pada dasarnya
Ya, manusia itu egois. Agama berusaha mendidik manusia untuk menjadi tidak egois, salah satu misinya. Tapi pada tataran yang sama, manusia bisa juga egois dalam beragama. Kita bisa merunut rentang historis alasan konflik di antara kedua bangsa itu. Tidak hanya berdimensi agama tentu, tapi tadi juga dalam aspek kepentingan politik pihak lain. Nah, pertanyaan yang menarik di sini adalah, karena saya tidak mampu menjawab di sini, Bapak Ibu di sini kira-kira memberi solusi apa yang bisa kita pikirkan setidak-tidaknya dalam kasanah platonik lah, ide. Karena kata Plato tuh pengetahuan tentang yang baik akan membuat orang menjadi baik, dan itu ternyata dibantah oleh muridnya Aristoteles. Bukan itu, guru, katanya. Yang membuat orang menjadi berkarakter baik itu bukan hanya mengetahui hal-hal yang baik, tapi karena dia mau mengaktualisasi, mengoptimalisasi potensi-potensi dirinya dalam ranah praksis dan diwujudkan dalam tindakan yang baik kepada sesama manusia, siapapun dia. Nah, perkaranya dari mana ini bisa mulai terjadi di antara Palestina dan Israel, Israel dan Palestina. Tadinya saya menawarkan dimensi pendidikan, tapi rupanya terutama pendidikan yang menawarkan pandangan dunia damai. Dan itulah satu-satunya cara untuk mencapai atau bertumbuh dalam kesadaran bahwa kemanusiaan itu satu. Saya kira itu kurang lebih yang memang mesti dilakukan ke depan. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Samho. Yang menarik di akhir bahwa ini ide dan kemudian membutuhkan aktualisasi, dan yang ditanyakan adalah solusinya apa. Kemudian ada istilah yang menarik yaitu humanum regiosum. Oke, humanum regiosum artinya manusia itu bisa utuh dengan ketika dia sudah bersatu atau bertemu dengan Tuhan, dan itu tentunya akan berdampak pada teologis. Jika begitu, maka seharusnya manusia itu menghormati martabat kemanusiaan dan kehidupan. Oke, terima kasih Pak Samho. Selanjutnya nih dari Pak Yusuf. Biar concernnya pada sosiologi sebenarnya. Nah, silakan Pak Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Zia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hampir speechless ya sebetulnya kalau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini. Seperti Zia mungkin atau yang lain juga sama. Saya dari kecil itu mendengarkan persoalan Palestina itu belum pernah menemukan kata final gitu, atau kalimatun sawa, titik temu antar mereka ini. Saya mencoba untuk memahami dalam perspektif religious studies ya, bahwa manusia pada dasarnya itu seperti Dewa Janus ya, pernah saya sampaikan di forum Hal-Kodame. Tapi saya coba untuk mereview dan saya potretkan untuk peristiwa di Palestina dengan yang dilakukan oleh Israel. Bahwa Dewa Janus ini punya dua muka ya. Satunya muka buruk dan satunya lagi muka tampan gitu. Nah, hari ini kita disuguhkan oleh muka buruk dari dehumanisasi, kata Pak dari para pembicara ya, pendahulu ya. Muka buruk itu bagaimana sisi kemanusiaan terpreteli di situ. Satu sisi manusia itu homo hominilupus, sisi lain manusia juga homo sosio. Nah, paradoks inilah yang kemudian tarik-menarik. Nah, mestinya kehadiran agama dengan nilai spiritualitasnya itu harus memberikan tawaran yang lebih baik untuk menjaga semesta ini, gitu. Dan kalau semesta ini akan terjaga, maka kebaikan-kebaikan yang ada dalam alam semesta atau kosmologi ini juga akan melindungi semua manusia. Dan itu berlaku sebaliknya. Dan Al-Quran beberapa kali menandaskan, misalkan izinkan saya untuk mengutip Al-Quran
Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Jadi kerusakan di muka bumi ini karena tangan manusia. Nah, hari ini kita disuguhkan dengan kerusakan itu. Nah, saya coba untuk memahami Israel ya. Saya harus berpihak pada nilai kemanusiaan. Gitu. Bagi akademisi, saya juga punya nurani untuk berpihak pada nilai kemanusiaan universal. Saya melihat begini, bahwa Israel mengasumsikan bahwa tanah perjanjian, tanah Zion itu dalam hari ini lebih populer dengan Palestina ya. Dalil kepemilikannya wilayah tanah perjanjian atau tanah Zion ini berdasarkan keyakinan kitab suci yang diinterpretasi sepihak oleh Israel. Baru kali ini dalam sejarah kemanusiaan, kepemilikan berdasarkan dalil keyakinan kitab suci, kepemilikan wilayah. Nah, ini yang mestinya kita bisa diskusikan meskipun ada yang berbeda pendapat, tapi secara hukum internasional, ini lucunya gitu ya, hukum internasional termasuk yang disokong oleh Amerika dan beberapa negara Eropa, tanah perjanjian yang diungkapkan oleh Israel ini berdasarkan interpretasi kitab suci mereka, interpretasi yang subjektif. Nah, ini saya tidak melihat bahwa secara secara nilai-nilai universal, apalagi kalau kita bicara HAM, ini bisa menjadi persoalan yang memang bisa bisa disuarakan pada dunia internasional. Apakah bisa diyakinkan dalam hukum internasional kepemilikan wilayah itu berdasarkan penafsiran teks kitab suci, gitu. Yang itu pun penafsiran yang sepihak. Nah, karena di situnya yang namanya penafsiran, interpretasi, kita sudah hampir sepakat. Kitab sucinya mutlak, tapi penafsiran adalah relatif sifatnya dan absurd menurut saya. Apalagi sampai pada klaim sepihak yang sangat subjektif. Ini menjadi masalah untuk bisa kita ungkap dalam diskusi kali ini. Nah, lalu ditambah lagi dengan kepentingan, apalagi kata Pak Samhu tadi juga, saya setuju bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu memang lagi diuji ya, lagi diuji di jagat semesta ini, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Ditambah dengan plus kepentingan geopolitik internasional Amerika dan teman-temannya itu, yang menurut saya punya standar ganda, gitu ya. Dan saya sih berkeinginan para akademisi, para para ilmuwan yang punya visi tentang nilai-nilai kemanusiaan, keberpihakannya menurut saya harus clear. Karena tanpa itu persoalan di Palestina tidak akan selesai menurut saya. Nah, sisi lain, saya introduction dulu Zia ya. Sisi lain, ini terkesan tidak apple to apple gitu. Bisa Anda bayangkan tadi dari penyaji pertama, yang berdasarkan pengalaman di lapangan secara empirik, bisa dibayangkan misalkan Israel yang begitu kuat persenjataan militer dihadapi dengan gerakan intifada, dengan lempar batu, mungkin bom molotov dari botol itu. Nah, seperti halnya saya melihat bahwa pengalaman Indonesia dulu seperti bambu runcing melawan dulu senjata atau mesin
pemusnah massal ya, senjata yang otomatis dengan Belanda dulu. Jadi tidak apple to apple kalau dari sisi kemanusiaan, kalau kita berbicara tentang perang misalkan. Nah, abaikan itu tentang perang. Kembali pada persoalan kepemilikan wilayah tadi, bayangan saya begini. Kalau pengamanan, misalkan saya umpamakan hari ini rumah saya di Cibiru, di di Cipadung, kemudian suatu saat ada yang menuntut nenek moyang siapa yang dulu pernah punya tanah, dengan cerita nenek moyangnya, lalu mengklaim tanah mereka, tanah yang saya jadikan rumah ini diklaim menjadi tanah nenek moyang dan saya diusir, misalkan, itu ada sesuatu yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya itu anti kemanusiaan. Nah, ini yang harus diluruskan, bagaimana para akademisi itu memahami tentang konflik Israel dan Palestina. Dan hari ini sekali lagi sulit untuk tidak berpihak. Saya harus mengatakan saya berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Tanpa harus saya berpihak pada agama yang saya anut, gitu. Karena gini, saya mencoba untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan universal itu secara keseluruhan, mestinya harus melampaui persoalan-persoalan etnis, persoalan agama, persoalan kelompok, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan hari ini kita tidak berbicara tentang agama, tidak berbicara tentang kelompok, tidak berbicara tentang suku, tapi nilai kemanusiaan yang terancam di seberang sana, kira-kira naluri nuraninya kita kira-kira bisa kita gambarkan bagaimana bentuknya. Dan saya yakin secara universal kita sama. Gitu. Saya kadang-kadang suka diskusi sama mahasiswa atau teman-teman kolega dosen misalkan di kampus UIN, coba kita lepas dulu deh urusan agama, urusan keberpihakan politik, apapun. Kita melihat peristiwa Palestina ini dari sisi kemanusiaan yang murni, yang utuh. Gitu. Tanpa harus kepentingan yang lain. Nah, ini memang tidak semuanya orang bisa sepakat. Nah, saya coba untuk memotret ini, Zia, ya. Saya memotret peristiwa dari beberapa teori, ya, terutama teori yang saya kagumi itu. Saya coba, tadinya saya mau pakai PowerPoint, cuma nggak mungkin hari ini. Dari moral publik Jonathan Haidt, gitu ya. Jonathan Haidt itu seorang psikologi sosial. Ini yang saya kutip dari Yudi Latif, ya. Ini memang menarik kalau kita potret dengan teori ini. Ada 6 nilai moral publik. Pertama, yang menurut Jonathan Haidt, ya, nilai moral publik itu sifatnya universal. Saya melihat bahwa 6 nilai moral publik ini bisa memotret Israel, gitu. Karena Israel berusaha untuk menabrak 6 nilai moral publik universal ini. Pertama, misalkan care, kata Jonathan Haidt itu. Care itu adalah peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama, nilai-nilai kemanusiaan. Bisa kita bayangkan bagaimana Israel menghujani sekian bom, peluru, dan seterusnya. Terlepas dari urusan Hamas, ya. Dulu sebelum ada Hamas, saya kira tahun 48 yang lalu, 70 tahun lebih, tanpa ada Hamas dan Fatah, menurut saya Israel sudah melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi ini yang dilabrak oleh Israel. Dan care, kepedulian terhadap bahaya mengancam keselamatan manusia secara universal, itu yang diabaikan oleh Israel. Yang kedua, fairness, gitu. Pertama care, yang kedua fairness, rasa keadilan dan kepantasan. Yang tadi saya sebutkan, ini tidak adil, tidak fair. Masa klaim kepemilikan tanah dengan interpretasi yang subjektif berdasarkan keyakinan yang mereka, kitab suci mereka, dan diinterpretasikan dengan tidak adil, gitu, dan tidak pantas, gitu, dari sisi manapun. Ketiga, liberty, kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Jadi
hari ini kita melihat Israel tidak menjunjung tinggi tentang kebebasan orang beribadah, kata Pak Sampo tadi ya, karena perang tadi ya, kebebasan orang misalkan saudara-saudara kita yang Kristen Katolik misalkan ketika mau ke tempat sucinya di Palestina, lalu kemudian Masjidil Aqsa, tembok ratapan dan seterusnya gitu. Jadi selain care, fairness, liberty, apalagi ya, oke, liberty itu kebebasan dengan menjunjung tinggi hak dasar manusia, itu yang juga ditabrak oleh Israel. Yang keempat itu loyalty gitu ya, kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama. Nah, di sisi ini pun Israel dilabrak juga. Beberapa resolusi PBB itu dilanggar oleh Israel, gitu ya. Dia nggak setia dengan kesepakatan dunia internasional. Lucunya Amerika secara standar secara lantang dia mengatakan bahwa mendukung seluruh kebijakan Israel. Apalagi Amerika mengklaim dirinya sebagai kampion demokrasi dunia. Jadi padahal Israel sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan. Nah, loyalitinya ini yang kesetiaan terhadap institusi, baik itu dan tradisi yang ada di wilayah mereka, kemudian konsensus bersama itu juga dilanggar oleh Israel. Lalu yang kelima, authority. Authority itu respect terhadap otoritas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi otoritas juga dilanggar atau dilabrak oleh Israel. Otoritas Palestina misalkan ya, warga Palestina. Saya tidak melihat agama Islam, Katolik atau Yahudi misalkan. Itu urusan yang masing-masing kita juga punya keyakinan yang sama. Tapi perusahaan kemanusiaan saya kira sama, kita punya kepedulian yang sama bahwa apa yang dilakukan Israel itu banyak melabrak urusan-urusan yang itu sudah berdasarkan kesepakatan. Nah, yang keenam, sensitivity maksud saya. Sensitivity itu menghargai nilai-nilai yang dipandang paling suci. Suci dalam hal ini bukan hanya agama, tapi kesepakatan, nilai-nilai utama ya. Nilai-nilai utama kesepakatan, baik itu yang kesepakatan resolusi PBB, kesepakatan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian kesepakatan hidup bersama di wilayah Palestina itu. Nah, itu yang saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu banyak yang melabrak atau melanggar moral publik universal. Nah, terus apalagi yang harus kita lakukan sebagai manusia, gitu ya, sebagai pemikir, sebagai manusia atau sebagai aktivis atau siapapun, bahwa tidak ada kata lain kecuali bagaimana kita menghentikan kekerasan itu dengan berbagai cara tentunya. Nah, saya barusan sebelum hadir di sini saya juga mengikuti webinar yang dilakukan oleh SMRC ya, yang survei tentang sikap orang Indonesia terhadap konflik konflik Palestina ini. Itu saya lihat bahwa hampir 71% masyarakat kita mengatakan bahwa sepakat bahwa Israel sebagai agresor. Baik itu yang kalau SMRC berusaha untuk mengkotakkan dua kategori pemilih yang masih dulu ya 01 pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Dua pendukung ini mengatakan, yang kalau disimpulkan mengatakan bahwa sepakat Israel ini yang sebagai agresor, gitu. Nah, ya terlepas percaya atau tidak bahwa ini bagian dari opini yang harus kita pahami sebagai sikap masyarakat paling tidak di Indonesia. Persoalan-persoalan nilai kemanusiaan menjadi utama untuk bisa diselesaikan oleh kita semua. Dan hari ini, alhamdulillah, Indonesia dengan Presiden Jokowi sudah mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat Palestina. Apalagi yang sudah diceritakan oleh
oleh pembicara terdahulu ya, bahwa masyarakat Palestina hari ini atau bahkan dunia internasional mempertimbangkan persoalan-persoalan yang terkait dengan para pengungsi. Dalam sejarah kemanusiaan, pengungsi yang terlama dan terbanyak ini Palestina. Nah, sampai kapan persoalan-persoalan Palestina ini seperti itu ya? Lalu terakhir, terakhir Zia, ini usulan saya ya. Iya, ini mestinya Indonesia menjadi salah satu pelopor untuk mencari titik temu atau kalimatun sawa persoalan konflik, baik itu dari aspek keyakinan, aspek ideologi. Saya setuju dengan disertasi Zia yang tadi disidangkan itu dengan nil kekerasan Zia. Coba nil kekerasan disertasi Zia itu bisa disumbangkan untuk persoalan-persoalan yang ada di Palestina gitu. Dan maksud saya itu bisa disumbangkan ke masyarakat Indonesia atau ke pemerintah Indonesia untuk disodorkan ke mereka. Salah satu rekomendasi, terutama untuk PBB itu. Saya kira itu. Baik. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, dan ya kita turut prihatin, nggak ada lagi kecuali kita berdoa dengan ikhtiar tentunya tentang bagaimana keselamatan manusia yang tidak berdosa di Palestina. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dr. Yusuf. Dan kita juga berdoa supaya selain Palestina dan Israel atau Israel dan Palestina itu damai, kami mendoakan Pak Yusuf supaya segera menjadi profesor. Lancar. Biar nanti authority-nya itu semakin kuat. Begitu ya Pak Samo ya? Amin, amin, amin. Oh, iya. Terima kasih semuanya. Beliau lagi proses dan saya kira semua prosesnya administrasi sudah siap ya. Kita tinggal berdoa dan lancar. Terima kasih Pak Yusuf untuk selalu dengan hal-hal. Terima kasih. Baik, kepada Kang Heri ataupun Kang Rashid, ini ada sesuatu bagi kami ya. Ini sesuatu yang baru, dalam arti baru di mana ada dua komunitas, setidaknya dua komunitas besar di dalam webinar ini, yaitu Muslim dan Katolik. Secara lembaga direpresentasi oleh UIN dan Unpar, dan kita membicarakan hal yang sama untuk membicarakan hal lebih sederhana apa yang sebetulnya bisa kita lakukan. Nanti dari peserta yang akan ini silakan mengangkat tangan. Nah, namun sebelum itu biar emosi yang kita emosi sebenarnya emosi kemanusiaan artinya ya kita dengarkan dulu lagu dari Kang Lutfi dan Kang Daus mungkin dan Silakan Kang Daus, kayaknya Kang Jia keluar itu. Oke. Di rumahnya susah. Ya, Terima Daus, kasih. lanjut. Saya tadi menyimak dari awal narasumber dan juga penanggap terkait konflik Palestina Israel. Saya sebelumnya saya pengen komentar sebenarnya dari tadi pengen komentar sebelumnya paling 5 menit 5 menit segini. 2 menit. Terkait dulu di Libanon saya datang ke stasiun TV Al-Manar, itu punyanya Hizbullah. Terus saya nonton di situ, bukan nonton acara Al-Manar tapi nonton acara TV nasionalnya Hizbullah. Di situ ada seorang profesor pakar politik Timur Tengah namanya Norman Finkelstein sedang diwawancara oleh stasiun TV di Libanon terkait apa yang dilakukan Hizbullah ketika Israel mencaplok batas negara di Beirut Selatan. Hostnya waktu itu perempuan justru keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Hizbullah. Itu dianggap apa yang dilakukan Hizbullah itu menyebabkan Libanon menjadi tidak stabil secara politik dan lain sebagainya. Karena terjadi konflik antara Hizbullah di Libanon dan Israel. Terus Norman Finkelstein bilang, ini masalah penjajahan, ini masalah Israel ingin membuat orang-orang Libanon bertekuk di bawah telapak kaki Israel.
Ini masalah kemanusiaan, masalah penjajahan. Dan ada satu pesan oleh Norman Finkelstein waktu itu, bagaimana mungkin orang Arab dihargai oleh orang sedunia kalau orang Arabnya sendiri tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, sikap Hizbullah itu pertama bertahan, membela diri karena batas negara Libanon dicaplok oleh Israel saat itu, dan itu justru ditentang oleh sebagian besar warga Libanon karena menyebabkan ketidakstabilan negara. Mengatakan dengan sederhana, ini masalah penjajahan, masalah occupation. Kalau kita berdiam diri untuk dizolimi, itu pun mungkin dalam agama kalian, agama Islam saat itu dilarang keras, kata Norman Finkelstein. Terus teman saya yang nonton film bareng itu, dia bilang, ngutip ayat, la tadzlimuna wala tudzlamun. Kamu jangan menjadi orang yang zolim, dan kamu pun jangan berdiam diri ketika dizolimi. Mungkin aksi dan reaksi di Israel saat itu adalah bagaimana mungkin kita dibenarkan untuk tidak bertahan, tidak membela diri ketika kita dizolimi. Kurang lebih seperti itu. Dan masalah utamanya sih bukan masalah agama, tapi masalah penjajahan, masalah imperialisme, masalah kolonialisasi yang bermulai ketika diestabliskannya Israel pada tahun 1948 pasca Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat pula lah yang mendeklarasikan negara Israel. Kurang lebih seperti itu. Ini lagu tentang peradaban yang dikuasai oleh orang-orang serakah. Mystery to me, we have agreed, which we have agreed, and you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy greed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Have more than you think, you need more space. Society, your crazy greed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. But if less is more, how you keeping score means for every point to make your level drops. Kinda like starting from the top. You can't do this, society.
crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely. If I disagree, society, have mercy on me. I hope you're not angry. If I disagree, society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Atur nuhun. Kang Lutfi dan Kang Daus. Walaupun Lutfi unggul-unggukannya unggul, tapi hatur nuhun Kang Lutfi. Ya. Tapi habis suaranya Iya. sold out katanya suaranya tadi. Oke, terima kasih. Oke, kita akan cek dari peserta dulu. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin dari dua pembicara tadi ada statement. Silakan Kang Rashid atau Kang Heri dulu. Mungkin Kang Heri dulu untuk statement menanggapi. Karena waktu kita hanya 10 menit lagi, jadi kami juga mohon maaf. Ini lebih kepada sharing dulu ya, sharing, berbagi ide tentang apa yang terjadi. Dan ini karena ini sifatnya lintas agama dan ini menjadi sesuatu yang menarik di mana antar iman membicarakan hal yang sama, terutama pada tema kemanusiaan di Palestina ini. Silakan mungkin Kang Heri, silakan untuk statement closing statement juga menanggapi yang tadi. Silakan. Iya, tadi menarik ya disampaikan Dr. Samho, Dr. Yusuf, ataupun dari paparannya Kang Rashid tadi ya, bahwa ini adalah mungkin kalau saya simpulkan dengan bahasa lain, tanggung jawab kemanusiaan gitu. Jadi bukan hanya sekedar materi diskusi, bukan hanya sekedar kejadian yang sedang terjadi di sana, tetapi tanggung jawab kemanusiaan. Saya tidak menganggap bahwa diskusinya kita tanpa ada unsur tanggung jawab. Justru kita mendiskusikan ini adalah bagian dari tanggung jawab. Karena apapun gerakan yang kemudian lahir ya, seperti demo puluhan ribu orang di berbagai kota, mungkin kalau dijumlahkan jutaan orang, ya, itu adalah pasti berawal dari yang seperti ini gitu. Diskusi mereka di grup, diskusi di sosial media, ikut dan seterusnya. Jadi oleh karenanya, karena ini adalah tanggung jawab kemanusiaan, maka kita tunaikan semampu yang kita bisa lakukan tanpa batas apapun tadi, karena kemanusiaan tidak mengenal ras ataupun negara atau kewarganegaraan apapun gitu, bahkan tidak mengenal dia agamanya apa. Nah ini yang barangkali mungkin saya sampaikan dalam bahasa yang lain saja, mungkin Kang Zia. Oke, baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya, Hasbi Foundation itu untuk menerima penyaluran juga seperti itu? Hasbi Peduli? Iya, Hasbi Peduli diantaranya untuk jika ada yang menitipkan untuk bantuan saudara-saudara kita yang di Palestina, kita ikut sampaikan ke sana karena saya mungkin sudah 14 tahun bergaul sama orang-orang Palestina, jadi kalau ada apa-apa lalu mereka sapa gimana gitu. Oke, ya kalau ada yang nitip kami kirimkan. Gitu. Baik. Mungkin di chat bisa nanti Kang Heri bisa nyimpan alamat email ataupun nomor HP biar jika teman-teman ada yang tertarik untuk kontak nanti untuk Hasbi Peduli terkait Palestina. Silakan yang kedua Kang Rashid untuk closing statement-nya. Nanti setelah itu Pak Samho dan Pak Yusuf. Silakan Kang Rashid. Ya, terima kasih Dr. Samho dan Dr. Yusuf yang sebentar lagi akan jadi profesor. Dan Kang Zia juga ya, saya lupa untuk mengucapkan selamat yang sudah jadi doktor.
Amin. Ya. Terima kasih juga lagunya Kang Duo, siapa tadi sebutnya? Duo Duo apa? Maut. Duo Maut. Duo Mamat. Iya. Tadi ada saya rekam satu kata dari Duo Maut ini, yaitu adalah kata keserakahan. Jadi memang di sana itu di Palestina itu ada penjajahan yang didorong oleh keserakahan, bungkusnya Zionisme, lokasinya di Palestina. Dan kalau kita berbicara tentang solusi, tadi oleh Dr. Samos agak disinggung tadi sedikit tentang apa solusinya. Solusi untuk konflik ini kan sudah muncul juga, sudah puluhan tahun yang lalu ya. Karena konflik ini konflik kemarin yang terjadi 7 hari itu bukan konflik yang tunggal, tapi merupakan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya. Dan sehingga ketika George W. Bush itu mengusulkan solusi 2 negara, dan ini menjadi tawaran yang sangat disambut oleh berbagai pihak, namun sayangnya belum juga tercapai oleh sebab apa? Oleh sebab tidak ada komitmen untuk solusi tersebut dari pihak penjajah, dalam hal ini Israel. Fakta sejarahnya mengatakan demikian. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh kita sekarang adalah bagaimana memaksa atau mengendalikan negara bernama Israel dengan Zionismenya ini untuk bisa komitmen dengan solusi 2 negara tersebut, yang mana oleh pihak Palestina sendiri sudah diokekan, sudah diiyakan gitu. Dan salah satunya dan saya ingin menggarisbawahi 2 hal, bagaimana cara mengendalikan memaksa Israel untuk berkomitmen dalam perjanjian damai solusi 2 negara. Yang pertama adalah persatuan di warga Palestina, terutama faksi-faksinya, karena persatuan inilah yang pada kenyataannya mampu membuat Israel gentar untuk bisa mengatakan gencatan senjata dan siap untuk negosiasi kembali untuk berdamai. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan oleh masyarakat dunia adalah menyuarakan tentang isu kemanusiaan ini secara terus-menerus, karena isu kemanusiaan adalah isu universal yang mampu dengan mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat manapun, lintas batas bangsa dan negara, bahkan lintas agama. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, dan oleh sebab itulah salah satu yang saya dan teman-teman lakukan di Ruang Tengah, salah satunya adalah terus menggaungkan, menjadi buzzer untuk isu-isu kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan di Timur Tengah pada khususnya. Terima kasih Kang Zia. Baik. Terima kasih. Mungkin nanti alamat ruangtengah.co.id-nya bisa di-linkkan di chat Kang Rashid agar bisa diakses oleh teman-teman yang ada di sini. Oke, sebelum ke Pak Samho, Sisi Yola ada ya? Nanti bisa pimpin doa ya? Gantian doanya. Ini kebanyakan karena Muslim yang banyak berbicara, itu doanya nanti dari Katolik. Kalau tidak di Pak Samho. Mas Yusuf, sebelum ke Pak Samho atau Sisi Yola, nanti beliau dua orang ini akan saya minta untuk closing doa. Closing statementnya Mas Yusuf. Prof. Yusuf, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Zia. Saya senang sekali pertemuan hari ini. Ini informasi menarik, baik dari Kang Heri maupun Kang Rashid ya. Rashid, ya. Yang pengalaman empirik ini yang menarik bagi saya. Saya sih menyarankan untuk semua warga bangsa ya, terutama di Indonesia, punya suara yang sama. Saya setuju dengan Kang Rashid tadi. Kita harus bersuara, kita harus punya keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa itu kita susah untuk merubah kenyataan alam ini. Semesta tidak akan mendukung kalau kita juga tidak mendukung tentang sunatullah itu atau hukum alam itu. Salah satunya hukum alam adalah bagaimana menyatukan komitmen kebaikan gitu ya. Apapun alasannya, bahkan saya kadang-kadang sulit. Jadi ini bukan closing statement malah ini, karena saking saya susahnya untuk mengatakan harus bagaimana gitu ya untuk urusan Palestina ini. Saya kira bagi saya yang lebih penting adalah keberpihakan itulah yang menjadi modal utama
kalau kita ingin membangun warga bangsa dunia supaya kita satu sama lain punya proeksistensi gitu ya. Dan lebih mulianya kalau kita punya kepedulian yang serius dengan berbagai dengan berbagai kemampuan kita. Kalau teman-teman mau bersedekah, mau berbagi, baik berbagi kepemilikan maupun berbagi pemikiran dan seterusnya. Saya kira gitu Zia ya. Dan terima kasih saya sampaikan Pak Kang Rashid sama Kang Heri. Sama-sama gitu ya. Pak. Ya, nanti kita bisa ketemu lagi kapan saja. Kita bisa sambil ngopi lah ya. Saya sambil ngopi ini Pak. Oh iya ya. Itu Mas Yusuf, ada Barisila kan suka minum kan, pernah kan Barisila kopi kan? Nah, ini yang punyanya Mas. Ini yang punyanya ini. Rashid Tuan ini. rumahnya itu Daus itu nanti. Oke. Terima kasih Pak Dr. Samho juga ya. Iya. Di sini ada Pak Haryo. Pak Haryo ya. Pak Haryo ya. Pak Haryo juga. Pak Haryo ada. Oke. Masih online Pak Haryo? Nah, itu spot itu otomatis itu. Oke. Untuk karena Pak Haryo tidak, mungkin Pak Dr. Samho bisa closing statement dan memimpin doa buat kami untuk doa perdamaian, doa kemanusiaan tentunya. Baik, terima kasih. Silakan. Mungkin bisa di spotlightkan kepada Pak Samho, host. Silakan Pak Samho. Ya, terima kasih kepada para pembicara, Kang Heri, Kang Rashid, dan Pak Yusuf. Luar biasa diskusi perbincangan pada malam hari ini untuk urusan kemanusiaan yang diharapkan kita bisa memberikan sumbangan, ide atau apapun untuk wilayah yang sedang berkonflik supaya bisa menciptakan kedamaian. Nah, tentu tidak hanya kita menyuarakan nilai-nilai universal macam kasih sayang, kebebasan, keadilan, kebaikan, hormat pada diri sendiri, hormat pada orang lain, cinta, kedamaian, kepedulian kepada yang lemah dan tak berdaya, sikap murah hati, rendah hati untuk memaafkan, mengampuni, dan sebagainya. Penting itu disuarakan. Nah, tadi perkara tanggung jawab apa yang kita bisa sumbangkan selain menyuarakan nilai-nilai universal, karena toh kita tidak mau ikut campur sehingga konflik itu semakin keruh di sana. Hemat saya, kita mulai dari dunia kita dulu untuk memotivasi semua pihak supaya mampu melihat indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Nah, terkait dengan itu, salah satu sikap atau karakter yang penting dikembangkan adalah keterbukaan kepada yang lain. Kemauan untuk menerima dan menghormati perbedaan sebagai fakta yang bersifat given, historis. Dan itu dijadikan prinsip untuk mengkonversikannya menjadi peace world view, pandangan dunia damai. Terus kedua, dapat bertumbuh dalam kesadaran bahwa konflik selalu berdimensi korban dan mengorbankan kemanusiaan. Dalam situasi konflik apapun tujuannya, manusia dan kemanusiaan telah selalu menjadi taruhannya. Kehidupan dan martabat kemanusiaan direndahkan. Menyelesaikan masalah dengan menjadikan konflik sebagai instrumennya akan menciptakan masalah baru atau akan membuat masalah semakin rumit dan tidak berkesudahan. Mungkin menarik untuk memajukan kerangka berpikir perihal bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Terkait dengan gagasan itu, agaknya apapun masalah yang dihadapi oleh komunitas yang heterogen perlu diatasi dengan motivasi, tujuan, dan landasan yang berpihak kepada keluhuran martabat manusia dan membangun kesadaran bahwa kemanusiaan itu satu. Kemanusiaan itu tidak mengenal batas-batas suku, agama, negara, dan ideologi. Terima kasih kepada semuanya. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Samho mungkin bisa langsung pimpin doa penutup juga doa perdamaian.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, terutama karena Indonesia yang heterogen, tampak dalam keberagamannya, dari berbagai perspektif, dari berbagai fakta, sampai hari ini masih tetap dalam keadaan relatif damai. Kami bisa merasakan secara langsung, baik di luar maupun di dalam rumah kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, Allah yang kami junjung, yang kami sembah, yang disebut dengan berbagai nama dan sebutan. Kami mohon kuasa-Mu, kiranya Engkau memberikan kepada para pemimpin dunia untuk pertama-tama meletakkan landasan politiknya pada rasa kemanusiaan, pada renungan kemanusiaan, pada keyakinan bahwa kemanusiaan itu adalah tujuan dari segala tindakan politik, dari segala rencana pembangunannya. Tentu kemanusiaan yang diharapkan adalah kemanusiaan yang mampu memberikan kedamaian bagi siapapun juga yang berada di lingkaran pengaruhnya. Kami serahkan pembicaraan kami pada hari ini dan keadaan di antara negara, antara bangsa Palestina dan Israel, supaya Engkaulah yang memberikan solusi yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia, dan manusia-manusia yang suci hatinya jadikan alat untuk membuat solusi itu menjadi nyata dalam kehidupan di sana dan di hati kami yang merasa turut berbahagia. Semuanya ini kami serahkan kepada kemurahan-Mu, karena Engkau Maha Kuasa, kemahakuasaan-Mu tidak dapat dibendung oleh siapapun dan institusi manapun juga. Engkau yang kami puji dan sembah kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Prof. Samsul, terima kasih Kang Heri, terima kasih Kang Rashid, juga teman-teman dari Unpar ataupun UIN yang sudah memberikan, ini bagian dari tanggung jawab kita sebagaimana Kang Heri katakan, ini sebagai bagian Halaqah Damai juga berkontribusi, dan ini kami minta izin, ini kan akan di-share di dalam YouTube Halaqah Damai dan menjadi pesan tersendiri dan menjadi rekam jejak tersendiri bagaimana kepedulian kita antar iman pada isu kemanusiaan di Palestina. Tentunya sebagai closing statement dari saya sebagai moderator, kita ingin menciptakan Indonesia yang damai, karena negara damailah yang bisa menjadi mediasi, yang bisa menjadi mediator di dalam konflik, dan juga bisa membantu orang-orang yang kemanusiaan di negara-negara yang berkonflik. Jika Indonesia penuh konflik, kita tidak bisa berbuat banyak. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan di dalam proses ini, dan ini adalah salah satu usaha kita. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.